Namaku Luna. Ini adalah kisah hidupku tentang bagaimana ayahku, orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi predatorku selama 15 tahun. Aku baru berumur 9 tahun ketika itu mulai terjadi. Malam itu, aku merasa sangat sendirian, meskipun aku tidak sendiri. Malam itu, ayah masuk ke kamarku. Dia bilang ingin memelukku karena aku terlihat sedih setelah dimarahi ibu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya tahu malam itu segalanya berubah. Setiap hari, aku berpura-pura baik-baik saja. Di sekolah, aku tersenyum, bercanda dengan teman-teman. Tapi begitu malam tiba, aku kembali menunggu. Menunggu dia datang lagi. Aku mencoba melawan. Aku bilang tidak. Aku berteriak. Aku mencoba kabur ke rumah tetangga, tapi mereka hanya memandangku dengan dingin. Ketika aku dikembalikan, dia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak akan bisa lari dariku." Akhirnya, aku berbicara. Aku menangis di hadapan Bu Siska, guruku. Aku takut dia tidak percaya. Tapi, dia memegang tanganku dan berkata, "Aku percaya padamu, Luna. Aku akan membantumu." Beberapa hari kemudian, ayahku ditangkap. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap dia yang diborgol. Aku merasa lega, tapi sekaligus kosong. Di rumah perlindungan, aku bertemu anak-anak lain yang memiliki cerita serupa. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit aman, tapi mimpi buruk masih sering datang. Di rumah perlindungan, aku mulai belajar berbicara. Awalnya sulit, tapi aku tahu berbagi kisahku bisa menjadi langkah pertama menuju kebebasan. Meski aku sudah merasa lebih aman, malam-malamku masih penuh dengan mimpi buruk. Aku belajar bahwa menyembuhkan diri adalah perjalanan panjang. Di rumah perlindungan, aku mulai merasa bebas. Aku bisa berjalan tanpa takut, menikmati udara segar, dan tersenyum sedikit demi sedikit. Awalnya sulit untuk kembali ke sekolah. Aku takut mereka tahu, takut mereka menghakimiku. Tapi, aku bertemu seseorang yang membuatku merasa tidak sendiri. Menulis membantuku melepaskan semua emosi yang sulit diungkapkan. Setiap kata yang kutuliskan adalah langkah kecil menuju kebebasan. Aku mulai berbagi kisahku di depan banyak orang. Awalnya menakutkan, tapi aku tahu jika bisa membantu orang lain, itu semua akan sepadan. Aku belajar bahwa menerima masa lalu adalah bagian dari penyembuhan. Aku tidak lagi membiarkan rasa sakit mengendalikan hidupku. Hari ini, aku bukan lagi gadis kecil yang hidup dalam ketakutan. Aku memilih untuk melangkah maju dan membagikan harapan kepada mereka yang membutuhkannya.